Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Berdasarkan sejarah, pendidikan Islam di Indonesia sudah ada sejak pertama kali Islam masuk ke Nusantara. Menurut pendapat para ahli sejarah, daerah yang pertama kali Islam masuk adalah Provinsi Sumatera Utara, atau lebih tepatnya di daerah Aceh. Ada banyak sekali catatan sejarah tentang pendidikan Islam yang menjelaskan tentang kepercayaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam. Di antaranya adalah animisme dan dinamisme. Pengaruh kepercayaan itu sangat kuat di masyarakat sampai Islam datang kira-kira pada abad ke-7 Masehi. Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dari Arab, Gujarat, dan India. Mereka sangat mudah diterima oleh masyarakat karena memberikan keteladanan yang baik seperti sikap ramah tamah, kasih sayang, dan kejujuran yang tulus. Peranan Islam sudah banyak memberikan pengaruh di berbagai aspek politik, sosial, dan budaya. Maka dari itu, untuk mempelajari sejarah pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari fase-fase zaman yang telah dilaluinya selama berabad-abad lamanya. Sejarah awal pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan adalah prioritas utama masyarakat Muslim pada masa awal kedatangan Islam. Pendidikan Islam pertama kali dilakukan dengan sistem halaqah, yaitu proses pengajaran yang dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti mushola dan masjid, bahkan di rumah-rumah para ulama. Di awal tahap pendidikan Islam di Indonesia berlangsung secara informal. Maksud dari informal yaitu tidak ada jadwal, hari, dan waktu tertentu ataupun tempat khusus sebagai sarana belajar tetap, sehingga semua tidak terprogram dengan jelas. Hal inilah yang memicu munculnya sistem pendidikan formal yang terencana, yaitu yang mempunyai waktu dan tempat serta materi tertentu yang telah terstruktur. Jadi, proses pembelajaran berjalan dengan baik. Macam-macam lembaga formal Islam pertama di Indonesia. Yang pertama ada pesantren. Banyak yang berpendapat bahwa pondok pesantren muncul pertama kali pada zaman Wali Songo, dan orang yang pertama kali mendirikan pondok pesantren adalah Maulana Malik Ibrahim. Di Jawa dikenal dengan namanya Pawiyatan, atau sebuah sistem pendidikan Jawa kuno di suatu tempat. Di tempat tersebut tinggal Ki Ajar dan Ki Cantrik. Ki Ajar ini mempunyai arti yaitu guru atau orang yang mendidik, dan Cantri adalah siswa atau santri yang diajar. Kegiatan pawiyatan tersebut berlangsung sepanjang hari dan malam. Sistem ini mirip dengan sistem pesantren. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam sejatinya sudah ada sebelum Islam datang. Maka sistem ini termasuk yang diislamkan. Yang kedua yaitu masjid atau mushola, atau orang-orang di sini biasanya itu menamanya dengan langgar. Dengan terbentuknya masyarakat Muslim yang semakin lama semakin berkembang, maka kebutuhan akan tempat yang khusus bagi umat Muslim sangatlah diperlukan. Maka dibentuklah masjid dan langgar sebagai tempat untuk kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Yang ketiga adalah surau. Surau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat atau rumah bagi umat Islam untuk melakukan ritual ibadah seperti sembahyang dan mengaji. Jadi surau adalah tempat untuk sarana beribadah, pendidikan, dan sosial budaya. Jadi intinya itu surau memiliki fungsi utama sebagai tempat
multifungsi bagi masyarakat dan yang keberadaannya sangatlah penting bagi masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya adalah sejarah pendidikan Islam di Indonesia zaman kerajaan. Kedatangan Islam ke Indonesia tidak selalu identik dengan berdirinya kerajaan pertama di Indonesia. Hal ini mengingat pembawa ajaran Islam ke Indonesia adalah para pedagang, bukan suatu misi politik ataupun misi tentara dari suatu kerajaan. Mereka tidak berambisi mendirikan sebuah kerajaan. Mereka hanya berdagang sambil menyiarkan ajaran agama Islam. Mereka juga menyebarkannya tanpa ada paksaan apapun. Jadi mereka mengajarkan tentang tauhid dan syahadat. Jadi barang siapa yang bersyahadat, berarti ia telah masuk Islam. Nah, seiring berjalannya zaman, Islam pun kian berkembang dan perkembangannya semakin pesat, sehingga terbentuklah beberapa kerajaan yang tercatat sebagai sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Kerajaan bersistem pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Aceh Islam yang ke-1. Kerajaan pertama di Indonesia adalah Kerajaan Pasai dengan rajanya yang bernama Al-Malik Ibrahim Al-Magdum. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-10 Masehi. Sedangkan sistem pendidikan yang diterapkan di Kerajaan Pasai adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendidikan secara informal yang berupa majelis taklim dan halaqah. Yang kedua, biaya pendidikannya bersumber dari negara. Yang ketiga, tokoh di pemerintahan juga merangkap sebagai ulama. Yang keempat, materi pendidikan dan pengajaran agama disebut syariat seperti fikih mazhab Syafi'i. Nah, yang kedua, kerajaan zaman Wali Songo. Para wali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan ditandai berdirinya kerajaan para wali, yaitu Kerajaan Demak. Dalam sejarah pendidikan Islam, peranan para wali dalam menyebarkan agama Islam tidak dapat diragukan lagi. Berkat kegigihan dan keikhlasan, agama Islam mampu merebut hati masyarakat Nusantara. Para wali mengajarkan para santri dan masyarakat berbagai ilmu keagamaan dengan menerapkan metode pondok pesantren atau padepokan. Nah, dalam pengajarannya, para wali menggunakan berbagai metode sesuai keahliannya. Ada yang menggunakan ilmu tasawuf dan seni budaya, dan ada juga yang bergerak di bidang militer dan pemerintahan secara langsung. Yang ketiga, kerajaan Islam di Maluku. Di Maluku, raja yang pertama yang berkuasa di kerajaan Maluku adalah Sultan Ternate. Sejak zaman Sunan Giri, Islam masuk ke Maluku melalui para mubalek dari Jawa dan mubalek dari Malaka. Sedangkan raja yang terkenal akan pendidikan Islam, dakwanya adalah Sultan Zainal Abidin. Keterangan tentang metode pendidikan kurang jelas. Yang jelas, Islam itu menghadapi dua tantangan. Pertama, dari penganut animisme. Yang kedua, dari orang-orang Portugis yang hendak menyebarkan kekristenan di Maluku. Dan yang keempat, yaitu kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan pertama yang menganut dan menerapkan ajaran Islam adalah Kerajaan Kembar Gua Talo. Dalam 2 tahun Islam sudah tersebar melalui jasa murid Sunan Giri, yaitu Abdul Qadir Khatib Tunggal yang berasal dari Minangkabau. Sistem pendidikan di Sulawesi juga mengkaji kitab di pondok pesantren. Hal ini karena penyebarannya melalui murid dari ulama yang sebelumnya juga melalui pendidikan di pondok pesantren. Nah, selanjutnya sejarah pendidikan Islam pada zaman penjajahan. Yang pertama,
zaman komponen Belanda atau dikenal dengan nama VOC. Belanda mulai berkuasa setelah berakhirnya kekuasaan Portugis di Indonesia. Belanda mulai datang ke Indonesia pertama kali dalam misi perdagangan yang tergabung dalam Verenigde Oost-Indisch Compagnie dan disingkat sebagai VOC. Sementara kebijakan yang diterapkan Belanda adalah melanjutkan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh orang Portugis sebelumnya, tetapi yang paling utama adalah bersumber dari agama Kristen Protestan. Untuk kepentingan inilah maka didirikanlah lembaga-lembaga pendidikan, terutama yang sebelumnya telah dinasranikan oleh Portugis seperti Ambon dan Ternate. Pada abad ke-17 dan 18, pendidikan kejuruan masih belum didirikan. Pada abad ke-19 didirikan. Sementara untuk pendidikan Islam untuk masyarakat pribumi tidak menjadi soal, karena masih banyak sistem pendidikan pesantren, langgar, dan madrasah yang masih berjalan terus. Sementara untuk sekolah-sekolah pegawai dan masyarakat pribumi yang beragama Kristen sudah diatur oleh VOC. Kemudian pada ke-18 VOC mulai banyak mengalami kemunduran dan tidak sanggup lagi mengendalikan laju pemerintahan bagi masyarakat jajahannya, sehingga pemerintahan pun diserahkan kepada pemerintahan Hindia dan Belanda. Pendidikan Islam pada masa Jepang. Sikap Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata jauh lebih baik ketimbang pada masa pemerintahan Belanda, sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas melakukan kegiatannya. Jepang tidak begitu mementingkan masalah agama, tetapi lebih fokus pada cara memenangkan peperangan. Malah Jepang memberikan keluasan dalam mengembangkan pendidikannya. Jepang menilai bahwa agama adalah sarana penting untuk menanamkan pengaruhnya pada setiap masyarakat hingga ke relung hatinya. Meskipun demikian, ada hal-hal yang menguntungkan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia khususnya di bidang pendidikan. Di antaranya, yang pertama, berkembangnya kreativitas para guru dalam memenuhi kekurangan buku-buku pelajaran dengan berkarya. Yang kedua, menerjemahkan buku-buku berbahasa asing. Dan yang ketiga, adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti bela diri dan latihan perang-perangan yang membangkitkan keberanian para pemuda yang sangat berguna dalam perang kemerdekaan di kemudian hari. Sekian penjelasan materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.